Pemirsa, kita akan langsung memantau puncak arus balik di Stasiun Pasar Senen Jakarta dan di kawasan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Telah bergabung bersama kami reporter Berita 1 Riki Harahap di Pasar Senen, maksud kami di Stasiun Pasar Senen, dan juga kontributor Aib Sopandi di Nagrek. Selamat malam rekan-rekan. Kita menuju ke Riki terlebih dahulu. Riki, bagaimana kondisi para pemudik yang melakukan arus balik di Stasiun Pasar Senen? Apakah terjadi peningkatan mengingat besok 30 Maret sudah mulai normal kembali aktivitas warga? Selamat malam Eka dan pemirsa. Setidaknya selama 2 hari terakhir ini, jumlah penumpang yang tiba di Stasiun Pasar Senen ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Kalau untuk malam hari ini memang terpantau masih ramai, tapi tidak begitu padat dan cenderung lebih kondusif. Karena untuk malam hari ini tersisa ada 2 kereta api lagi yang akan tiba, yaitu kereta api Matarjaya dari Malang dan juga kereta api Kota Utara dari Kutoarjo yang akan tiba. Karena memang tren kedatangan penumpang di Stasiun Pasar Senen ini, Eka, itu sudah datang secara bertahap sejak pagi tadi, sore hingga malam hari nanti. Kalau kita berbicara soal data, untuk hari ini memang ada sekitar kurang lebih 18.700 lebih penumpang yang akan tiba di Stasiun Pasar Senen dari kota-kota yang berasal dari kota-kota seperti Surabaya, Yogyakarta, Bandung hingga Malang. Mereka tiba dan jika kita bandingkan dengan hari-hari sebelumnya dan juga di puncak arus balik gelombang pertama pada tanggal 24 Maret kemarin, angka tersebut lebih tinggi karena pada tanggal 24 Maret di puncak arus balik gelombang pertama, kedatangan penumpang ini hanya sekitar 18.500 lebih penumpang saja. Jadi memang ada selisih kurang lebih sekitar 200 penumpang jika kita bandingkan dengan hari ini. Sementara untuk keberangkatan penumpang untuk hari ini diperkirakan mencapai kurang lebih 13.800 penumpang yang meninggalkan Jakarta melalui Stasiun Pasar Senen. Kami tadi sempat bertanya kepada penumpang yang hari ini tiba karena memang mereka mengaku sengaja untuk pulang hari ini karena tidak ada pilihan karena besok sudah mulai bekerja dan juga berkantor dan beraktivitas secara normal. Di sisi lain juga anak-anak sekolah sudah aktivitas belajar mengajar juga sudah dimulai. Jadi mereka tidak ada pilihan dan memilih untuk pulang hari ini dan akan memulai aktivitas pada hari Senin besok. Sementara yang ingin berangkat hari ini ada juga dari mereka yang mengaku sengaja memilih liburan setelah Lebaran, bersilaturahmi dan juga menghabiskan waktu liburan bersama dengan keluarga setelah Lebaran karena waktunya lebih lama dan juga tidak terlalu padat jika dibandingkan dengan warga lainnya yang berlibur pada musim hari Lebaran. Dan juga Eka, diprediksi memang sampai nanti berakhirnya masa angkutan Lebaran pada 1 April, nanti peningkatan jumlah penumpang yang tiba di Stasiun Pasar Senen ini masih akan terus terjadi. Tetapi angkanya tidak terlalu signifikan dan lebih cenderung lebih menurun jika dibandingkan dengan hari ini. Karena memang hari ini menjadi puncak kedatangan penumpang gelombang kedua yang tiba di Stasiun Pasar Senen yang menghabiskan masa libur panjang. Karena mengingat besok aktivitas sudah mulai kembali normal. Demikian Eka. Ya Riki, bagaimana pengaturan kedatangan para penumpang pada malam hari ini atau sedikitnya 2 hari belakangan ini? Apakah ada penerapan khusus? Ya, ada upaya antisipasi memang yang dilakukan oleh PT KAI Daup 1 Jakarta untuk bisa mengurai kepadatan penumpang yang tiba di Stasiun Pasar Senen. Dari segi parkir saja, ketika kami tiba di Stasiun Pasar Senen ini memang dibatasi, hanya diperuntukkan untuk penumpang untuk kendaraan yang mendrop penumpang dan yang akan diangkut oleh kendaraan tersebut. Jadi sangat dibatasi, parkirnya juga terbatas. Ini juga diharapkan bisa mengurai kepadatan penumpang. Di sisi lain ada sejumlah petugas-petugas seperti porter maupun petugas customer service yang sudah disebar di sejumlah titik-titik di Stasiun Pasar Senen. Ini dengan harapan bisa melayani kebutuhan penumpang yang berangkat maupun tiba di Stasiun Pasar Senen. Selain itu juga ada kereta api tambahan, sebanyak 20 kereta api tambahan yang diberangkatkan selama periode angkutan Lebaran ini. Ini harapannya bisa mengurai kepadatan penumpang di jam-jam tertentu ataupun di hari-hari tertentu. Sehingga harapannya ketika penumpang datang di Stasiun Pasar Senen, ini bisa dijemput oleh keluarga masing-masing dan juga meninggalkan dengan aman. Jadi harapannya tidak terjadi penumpukan penumpang di sana. Karena kalau kita lihat selama 2 hari terakhir ini memang menjadi puncak arus balik gelombang kedua di Stasiun Pasar Senen. Karena mengingat
libur panjang Lebaran sudah mulai usai dan hari Senin besok sudah beraktivitas. Meski demikian nanti pada hari 1 April masa angkutan Lebaran sudah selesai, tren kenaikan penumpang juga masih akan terus terjadi meski angkanya tidak terlalu signifikan jika kita bandingkan dengan hari ini. Eka. Berarti dengan kata lain, menurut pihak KAI, penerapan arus mudik dan juga arus balik di stasiun Pasar Senen ataupun stasiun-stasiun yang ada di Pulau Jawa ini dinilai lancar begitu ya, Riki ya? Setidaknya hal tersebut adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh PT KAI terutama di PT KAI Daup 1 Jakarta, Eka. Karena memang untuk di daerah Daup 1 Jakarta ada beberapa stasiun-stasiun yang juga menjadi titik kembalinya pemudik-pemudik dari berbagai kota. Kalau kita melihat data yang disampaikan oleh PT KAI untuk hari ini saja ada 53.000 lebih penumpang yang tiba di Jakarta melalui stasiun-stasiun yang ada di wilayah Daup 1 Jakarta. Ada yang dari Gambir, kemudian Pasar Senen, ke stasiun Cikarang, Bekasi, dan stasiun-stasiun lainnya. Memang kalau untuk tingkat tertinggi ini terjadi di stasiun Pasar Senen. Upaya-upaya antisipasi tersebutlah yang kemudian sudah dirancang oleh PT KAI, sudah diantisipasi dengan menambah personel keamanan, kemudian petugas-petugas customer service, kemudian juga fitur-fitur terkini yang bisa memudahkan keberangkatan maupun kedatangan penumpang seperti face recognition atau pendeteksi wajah. Jadi ketika penumpang datang ke stasiun tidak perlu lagi mencetak tiket, mengantri untuk mencetak tiket, jadi mereka bisa langsung masuk menggunakan fitur pendeteksi wajah, bisa langsung naik ke peron dan juga menaiki kereta. Ini juga salah satu fitur yang kemudian sudah dirancang oleh PT KAI agar bisa menghindari kepadatan ataupun antrian-antrian penumpang yang berada di stasiun-stasiun milik PT KAI, terutama di PT KAI Daup 1 Jakarta, Eka. Artinya memang upaya antisipasi terus dilakukan dan memang kalau kami lihat sejauh ini memang berlangsung lancar dan upaya tersebut yang sudah dilakukan oleh PT KAI Daup 1 Jakarta. Dan kita lihat nanti bagaimana kemudian di hari-hari berikutnya sampai periode angkutan Lebaran ini selesai di tanggal 1 April nanti. Eka. Riki Harahap melaporkan langsung dari stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Kita selanjutnya bergeser kepada Aep. Aep, bagaimana kondisi pantauan arus lalu lintas di kawasan Nagrek? Apakah masih terjadi kepadatan kendaraan di sana? Ya baik, selamat malam Eka dan pemirsa Berita Satu. Dapat kami informasikan situasi terkini di jalur selatan Nagrek menuju Cileunyi, Eka. Untuk pantauan arus lalu lintas sendiri memang untuk saat ini terpantau ramai lancar jika dibandingkan tadi sekitar pukul 20 hingga pukul 21.00 di mana ada antrian kendaraan yaitu dari arah Ranca Ekek menuju Cileunyi, di mana memang hal tersebut adanya bottleneck serta tingginya volume kendaraan, di mana menurut data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung sendiri mencatat dari pukul 00 hingga pukul 21.00 Eka sebanyak 89 ribu kendaraan maksud kami yang melintas di jalur Nagrek menuju Cileunyi, Kota Bandung serta Jabodetabek. Selain itu juga dapat kami informasikan untuk sepeda motor sendiri masih mendominasi pada momen puncak arus balik di jalur selatan Nagrek ini, Eka. Untuk mengantisipasi kepadatan sendiri, tadi pihak kepolisian dari Polresta Bandung berkoordinasi dengan Polres Garut melakukan beberapa kali one way sepenggal. Hal tersebut guna mengurai kepadatan baik dari arah Garut menuju Bandung itu sendiri. Dan untuk situasi cuaca saat ini memang hujan sudah reda dan untuk sejak sore hingga pukul 21.00 tadi memang untuk cuaca di Kabupaten Bandung khususnya diguyur hujan dengan intensitas sedang, di mana banyak para pengendara sepeda motor khususnya yang nekat menerobos untuk segera kembali pulang ke kota masing-masing tersebut, Eka. Dan selain itu juga untuk mengantisipasi kepadatan yang ada di simpang Susun Cileunyi, pihak Polresta Bandung melakukan razia truk sumbu 3, di mana memang ada beberapa kendaraan bahkan puluhan yang terjaring. Pada akhirnya truk sumbu 3 tersebut langsung diarahkan menuju jalur arteri. Hal tersebut memang guna mengantisipasi kepadatan yang terjadi di Getol Cileunyi menuju Jakarta, Eka.
Baik, terima kasih Aib Sopandi melaporkan langsung dari wilayah Nagrek, Jawa Barat. Dan tadi sebelumnya ada Riki Harahap yang telah melaporkan dari Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Terima kasih teman-teman atas laporan komprehensifnya. Jaga kesehatan dan selamat kembali bertugas.